Ikhwah, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah maghrib Masjid Al-Bilal, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kembali kita lanjutkan di pertemuan yang ke-23 ini pembahasan nawaqidus syahadatain, pembatal dua kalimah syahadat. 10 pembatal dua kalimah syahadat dari kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan jilid 1, kita di halaman 71. Judulnya adalah sihir. Nawaqid yang ke-7 atau pembatal yang ke-7 adalah sihir. Sebelum kita lanjut, kita murajaah terlebih dahulu. Pembatal yang pertama adalah syirik, mempersekutukan Allah. Pembatal yang kedua, berperantara dalam beribadah kepada Allah. Pembatal yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Pembatal yang keempat, mengakui ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hukum yang lebih baik daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembatal yang kelima, membenci ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembatal yang keenam, mengolok-olok, menghina, mencaci maki agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita berlanjut kepada pembatal yang ke-7, sihir. Ma huwa sihr? Sihir itu apa sih? Nah, maka pembahasan ini kita bagi kepada dua subjudul. Nomor A, pengertian sihir. Sihir itu bukan bahasa kita. Sihir itu adalah bahasa Arab. Nah, yang kedua nanti nomor B baru dalil-dalil. Sihir secara lughawiyah, secara etimologi, secara bahasa terambil dari kata sahara yasharu sihran. Artinya tipu daya, mempesona. Itu arti daripada sihir. Kenapa padang yang luas disebut dengan padang Sahara? Pernah dengar padang Sahara? Ya. Kenapa padang yang luas itu dikatakan dengan padang Sahara? Karena padang itu menipu. Ya. Bukan padang Sumatera Barat, ya. Bukan padang Sumatera Barat. Padang yang luas, ya. Gurun pasir yang luas. Itu disebut padang Sahara. Sahara padang pasir. Karena kalau kita melihat dari jauh akan nampak air yang keluar dari situ. Ya. Nah, itu dia. Ya. Dari jauh, ketika panas terik, kita melihat ada air yang keluar. Apalagi kita sedang haus, dahaga, wah ini boleh nih. Dikejar ke sana, ternyata nggak ada. Penipuan, itu yang disebut dengan fata margana. Nah, maka padang pasir yang luas itu disebut dengan padang Sahara, padang yang menipu. Ya, kelihatannya ada air, tapi tidak
ada kenyataannya. Itu pengertian secara lughah. Pengertian secara bahasa, sihir itu adalah penipuan yang mempesona, yang menarik. Maka banyaklah orang yang tertipu, yang tertarik kepada sihir itu. Yang kedua, secara istilah, ya, secara terminologi, sihir itu adalah kesepakatan, MOU, nota kesepahaman. Nah, ini silakan cari istilah-istilah yang lain. Intinya kesepakatan antara tukang sihir dengan syaitan. Nah, sampai di sini udah nampak masalah ini. Sampai di sini saja sudah nampak masalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata untukmu, kata Allah. Nah, sekarang kita MOU dengan syaitan, berarti bikin nota kesepahaman dengan musuh sendiri. Ini menguntungkan apa merugikan? Merugikan. Kita lanjut. Sihir itu adalah kesepakatan antara tukang sihir dengan syaitan. Apa isinya nota kesepahaman itu? Dengan ketentuan bahwa tukang sihir akan melakukan berbagai yang haram, berbagai yang syirik, ya. Tergantung pesanan syaitan itu. Lakukan ini, kata syaitan, ini lakukan, ya, oleh tukang sihir. Antaranya apa? Sihir itu akan mujarab kalau tukang sihir itu melakukan hal yang dibenci, yang dimurka oleh Allah. Apa contohnya? Menginjak mushaf. Mushaf kalamullah yang dimuliakan, yang diagungkan oleh kaum muslimin. Nah, itu disuruh oleh syaitan menginjaknya. Nah, tukang sihir mau itu, maka sihirnya mumpuni. Apalagi tulis Al-Quran itu dengan darah haid, ya, ini kan penghinaan, ini penistaan terhadap kalamullah, maka sihirnya akan manjur. Atau Quran itu disobek-sobek, bikin kopiah, lalu dibawa itu mengundang murka Allah. Semakin murka Allah, maka semakin manjurlah sihirnya, ya. Nah, ini diantara contoh, ya, bahwa tukang sihir akan melakukan berbagai macam yang haram, berbagai macam yang syirik, ya, pesanan daripada syaitan, dengan imbalan apa? Pertolongan dan kepatuhan syaitan kepada tukang sihir untuk melakukan apa saja yang diminta oleh tukang sihir. Nah, ini MOU-nya. Sihir akan manjur, syaitan akan patuh kepada tukang sihir, dengan catatan tukang sihir juga patuh kepada perintahnya syaitan. Disuruh musyrik mempersekutukan Allah, tukang sihir mau, nah, maka sihirnya manjur. Nah, maka orang yang bertauhid nggak mempan sihirnya, ya. Orang yang bertauhid, yang saleh, yang taat kepada Allah, maka sihir tidak akan mempan, ya. Itu secara definisi, ya, pengertian daripada sihir. Sekarang kita beralih kepada dalil-dalil, ya. Pertama, Al-Baqarah surah yang kedua ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman
wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Mereka yang dimaksud adalah mereka tukang sihir. Mereka tukang sihir mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan, yaitu berupa mantra-mantra, jampi-jampi. Kata orang Padang, capak-capak baru. Itu jampi-jampi. Kapan? Pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi sihir ini umurnya sudah cukup lama. Sejak masa Nabi Sulaiman sudah ada sihir ini. Lalu syaitan itu menuduh Sulaiman kafir. Dibantah oleh Allah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan itulah yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu mengajarkan sihir kepada manusia dan kepada apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon, yaitu malaikat Harut dan malaikat Marut. Itu yang diajarkan oleh syaitan kepada tukang sihir. Padahal kedua malaikat tadi tidak mengajarkan sihir kepada seseorang sebelum mengatakan terlebih dahulu. Memang syaitan itu mengajarkan sihir, tapi sebelumnya dia mengatakan, apa katanya? Sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah bagimu, cobaan bagimu. Sebab itu fala takfur, jangan kalian sampai kafir gara-gara mempelajari sihir, kata malaikat. Sama dengan para pabrik rokok. Para pabrik rokok, lihat itu iklannya. Saya jual rokok. Nah, ditulis di cover rokok itu mengandung racun. Bisa membuat kanker, stroke, apalagi mandul, impoten. Terakhir, merokok membunuhmu. Nah, saya jual rokok ini kepadamu. Tapi wanti-wanti dulu, rokok ini bukan menguntungkanmu, tapi merugikanmu, merusak kesehatanmu. Masih mau beli rokok? Masih mau beli rokok? Sudah dikatakan oleh pabrik rokok begitu, merokok ini nggak ada untungnya, merokok ini merugikan, banyak mengandung penyakit. Baca saja itu tulis. Tapi Ustaz, saya kan tidak makan bangku sekolah. Ada yang makan bangku sekolah di sini? Emang kami rayap, Ustaz? Saya nggak tamat TK, saya buta huruf. Ya sudah, lihat gambar di bungkus rokok itu. Ada yang lehernya jebol, ada yang giginya bernanah, karena kanker, karena tumor, bermacam penyakit yang ditimbulkan oleh rokok itu.
Tapi sayang sekali orang-orang yang bodoh masih mau membeli rokok, ya, yang tidak ada manfaatnya seperti itu. Itulah gambaran syaitan tadi, ya. Di samping syaitan, dua malaikat tadi mengatakan, kami ini adalah fitnah untukmu. Jangan kalian sampai kafir gara-gara mempelajari sihir ini. Ya. Dua malaikat tadi di negeri Babylon, malaikat Harut dan malaikat Marut itu atas perintah Allah diturunkan untuk mengajarkan sihir sebagai fitnah, cobaan bagi manusia. Tapi sebelumnya diingatkan dulu bahwa sihir ini bisa membuat kamu kafir. Sebaiknya janganlah mempelajari sihir. Itu sebenarnya disampaikan oleh kedua malaikat tadi. Jadi kita ulang. Sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu fala takfur, jangan kalian sampai kafir. Namun walaupun sudah diingatkan, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istri. Ini jahatnya kerjaan tukang sihir, bisa memisahkan antara suami dan istri. Mereka sudah menikah, ya. Setelah itu diadakan nasihat perkawinan supaya pernikahan ini membuat sakinah, ketenangan batin, ketentraman jiwa. Maka untuk mengikatnya Allah turunkan pula mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan rasa kasih sayang. Tapi begitu berlalu, muncullah perasaan-perasaan yang tidak biasanya. Kadang-kadang suami benci saja melihat istrinya. Tiada angin, tiada badai, benci saja melihat istrinya. Padahal istrinya baik, istrinya solehah, istrinya patuh, tapi suaminya benci saja melihat istrinya. Atau sebaliknya, istri benci saja melihat suaminya. Padahal suaminya sangat penyayang, bertanggung jawab, ya. Tapi istrinya benci saja melihat suaminya. Maka terjadilah cekcok di rumah tangga. Ini kerjaan tukang sihir. Ya. Nah, lalu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Nah, maka para pengantin, baik pengantin baru maupun pengantin lama, jangan khawatir, jangan takut. Sihir itu tidak akan mempan kecuali atas izin Allah. Maka ketika kita terindikasi terkena sihir, jangan pula dicari dukun. Enggak bakal terjadi jeruk makan jeruk. Solusinya apa? Minta tolong kepada Allah. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan memperbanyak salat. Nah, kemudian kita berdoa, ya, supaya diselamatkan Allah dari tukang sihir. Nah, kemudian kita membaca ayat Al-Quran. Sihir itu tidak mempan dengan Al-Quran. Nah, itulah yang kita kenal dengan ruqyah. Ini pengobatan dengan membacakan Al-Quran. Ayat-ayat yang bisa membantu antara lain suratul Baqarah. Ya, setelah suratul Fatihah, kemudian suratul Baqarah. Ya, syaitan akan lari tunggang langgang ketika di rumah dibacakan suratul Baqarah. Syaitan tidak kuat mendengarkan suratul Baqarah. Nah, kemudian bisa juga dengan dua surah perlindungan. Ya, setelah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian Mu'awwizatain, dua surah perlindungan, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itulah solusi ketika
kita terkena sihir, terkena santet, terkena guna-guna. Itu solusinya. Nah, ini catat baik-baik, ya. Mereka, ya, tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Nah, sebentar, yang kita ulang lain tadi, mereka tidak akan dapat mencelakakan, maksudnya mereka tukang sihir, termasuk syaitan, tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Nah, maka kita berlindung kepada Allah, ya, dengan itu tadi, dengan sabar, dengan sholat, dengan baca Quran, banyak berzikir. Zikir itu adalah hisnul muslim. Apa itu hisnul muslim? Benteng pertahanan umat Islam. Jadi umat Islam jangan hanya rajin berdoa. Umat Islam juga buat benteng pertahanan yang kokoh. Apa? Zikir. Nah, maka di samping zikir setelah sholat fardu, nah, rutinkan juga zikir pagi, zikir petang. Zikir pagi sebelum matahari terbit, zikir petang sebelum matahari terbenam. Nah, kalau sudah hafal, bagus, rutinkan. Kalau belum hafal, itu banyak tuh buku-buku kecil tuh, doa dan wirid, zikir pagi dan petang. Kantongin, bawa kemana-mana kalau belum hafal. Nah, itu adalah hisnul muslim, benteng pertahanan, pagar diri. Ya. Nah, jadi kalau orang tua di kampung dulu, nah, kalau merantau nanti jangan lupa pagar diri. Tapi sayang yang diajarkan orang tua itu jimat pagar diri. Ini salahnya. Pagar diri itu bukan jimat. Pagar diri itu adalah zikir. Ya, pagar diri itu adalah zikir. Nah, coba terjemahkan zikir pagi dan petang itu. Itu penuh, full dengan pagar diri. Nah, maka dikatakan zikir itu adalah hisnul muslim. Ya, benteng pertahanan umat Islam. Nah, mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tukang sihir mempelajari sesuatu yang mencelakakan, ya. Tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Jadi sihir itu mencelakakan sifatnya. Tidak ada manfaatnya sihir itu. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa yang menggunakan sihir itu niscaya tidak akan dapat keuntungan di akhirat, tidak akan mendapat keberuntungan di akhirat, malah kerugian. Dan sungguh sangat buruklah perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka mengetahui. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 102. Nah, ayat ini juga bagus kita hafal. Ini juga termasuk ayat ruqyah yang manjur, terutama untuk sepasang suami istri. Ya, ketika rumah tangga kita bermasalah, ya, ada perasaan-perasaan yang nggak enak kepada suami, nggak enak kepada istri, rasa benci yang tiba-tiba, nah itu ditenggarai sihir berlaku. Maka bacalah, sering-seringlah membaca Al-Baqarah surah yang kedua ayat 102 ini. Kalau bisa dihafal, kalau nggak hafal ya boleh lihat mushaf, ya. Nah, itu juga ayat ruqyah. Ini dalil yang pertama. Al-Baqarah surah 2 ayat 102. Dalil yang selanjutnya, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Ya. Kata Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah olehmu 7 hal yang membinasakan. Nah, warning, peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhi olehmu 7 hal yang membinasakan. Ya.
Qalu ya Rasulullah wa mahun. Para sahabat bertanya, apa saja itu yang 7 hal itu ya Rasul? Nabi bersabda, 1, asyirku billah, syirik mempersekutukan Allah. Nah, ini nawakid pertama kita sudah sampaikan. Ya, kita tidak ulang lagi. Yang kedua, wasihru, sihir. Ya. Jadi sihir adalah 7 hal yang membinasakan nomor 2. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh diri yang diharamkan Allah. Apakah membunuh diri sendiri ataukah membunuh diri orang lain? Ya. Bunuh diri sendiri, minum racun serangga, loncat indah dari gedung bertingkat, atau menjerat lehernya, mencekik lehernya sendiri, itu 7 hal yang membinasakan. Atau membunuh orang lain gara-gara seperak 2 perak celurit yang bicara, ya, gara-gara 1000 2000 celurit yang bicara, ya. Ketika membunuh orang lain, itu adalah 7 hal yang membinasakan. Termasuk membunuh anak sendiri, ya, membunuh bayi sendiri karena anak lahir tidak diinginkan, ya, karena ayahnya tidak menikahi ibunya, malu kalau melahirkan, maka begitu lahir langsung dicekik, begitu lahir langsung dibuang ke tong sampah. Aborsi itu dosa besar, termasuk 7 hal yang membinasakan. Ya, kalau malu jangan berzina. Ya, jadi bertambah dosa, sudah berzina kemudian membunuh lagi, ya, bertambah-tambah. Illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang benar. Ya, alasan yang benar seperti penguasa. Penguasa melakukan dera, melakukan rajam, melakukan qisas. Nah, itu boleh. Itu tidak apa-apa. Si A membunuh si B, maka masuk ke persidangan, maka penguasa, hakim memutuskan, ya, si A yang membunuh harus dikisas. Ya kan, membunuh itu, iya, tapi itu alasan yang benar. Itu sesuai dengan syariat. Yang kelima, wa aklur riba, memakan riba, termasuk 7 hal yang membinasakan. Malah dosa riba lebih besar daripada dosa zina. Tapi tidak semua kaum muslimin yang faham, tidak semua kaum muslimin yang mengerti, masih keenakan mencicipi bunga bank. Itu riba, ya, itu riba. Kemudian yang keenam, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kita punya saudara meninggal, dia punya anak-anak, anaknya itu menjadi anak yatim, maka hartanya itu harus dipelihara, dijaga, jangan sampai dicicipi. Banyak terjadi di tengah masyarakat, ketika bapaknya meninggal, lalu diadakan kenduri, diadakan pesta, makan-makan, disadari atau tidak telah memakan harta anak yatim. Nah, hati-hati yang suka ngikut acara tahlilan, ya, 3 hari, 7 hari, 40 hari, ya, termasuk di dalamnya memakan harta anak yatim. Seharusnya harta anak yatim itu bukan untuk pesta, tapi harus untuk dirinya sendiri. Hati-hati. Yang ke-7, wa tawalli yaumaz zuhfi, ya, berpaling, kabur ketika perang, melarikan diri dari barisan perang. Itu juga termasuk 7, ya, hal yang membinasakan. Itu yang ke-6. Yang ke-7, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan muslim baik-baik berzina, ya, nampak dia berdua-duaan, ya,
oh, si anu udah berzina. Jangan. Ya, harus cukup dulu bukti, harus cukup dulu saksi. Jangan serampangan menuduh berzina. Itu termasuk 7 hal yang membinasakan. Itu riwayat Al-Bukhari. Ya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Ya. Riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata 'arrafan au kahinan." Barang siapa mendatangi orang pintar. Orang pintar bukan profesor doktor, tapi orang pintar ya tahu dengan hal yang gaib, ya, atau paranormal, itu bahasa kita. Au kahinan, atau mendatangi dukun, ya. Biasa mendatangi orang pintar, menanyakan barang hilang, motornya hilang, lalu cari orang pintar, bukan polisi yang dihubungi, ya. Ketika sakit bukan ke dokter tapi lari ke dukun. Nah, apa kata Nabi? Barang siapa yang mendatangi orang pintar, mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh orang pintar, apa yang dikatakan oleh dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah kafir kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau demikian, memanfaatkan jasa dukun, jasa paranormal, jasa tukang sihir bisa membuat kita kafir kepada Al-Quran, kepada kalamullah. Kita berlanjut. Dalil berikutnya, hadis sahih dari sebagian istri Nabi, ya. Karena di sumbernya seperti itu, ya kita sampaikan pula seperti itu. Tidak dijelaskan istri Nabi yang mana, ya. Cuma dikatakan begitu, ya. Dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima qal lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi orang pintar, lalu dia menanyakan tentang sesuatu, meminta tentang sesuatu, fasaddaqahu bima qal, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh orang pintar, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka salatnya selama 40 hari tidak diterima. Awas, ya, percuma saja, ya. Rukuk sujud 40 hari solatnya tidak diterima. Apalagi ini dilakukan di bulan Ramadan. Selama Ramadan kita tarawih berapa malam? Cuman 29, paling banyak 30 hari. Ini 40 hari solat tidak diterima, ya. Jadi lebih 10 hari ruginya. Nah, itu akibat mendatangi orang pintar itu tadi, ya. Awas, hati-hati. Selanjutnya hadis dari Imran bin Husain, ya. Hadis ini jayyid, sanadnya jayyid. Ya, jayyid itu masih di atas dhaif, ya, tapi memang di bawah sahih, ya. Dari Imran bin Husain, ya, diriwayatkan oleh Bazar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara au tutayyara lah,
au takahana, au tukuhinalah, au sahara, au suhiralah. Ini ayat, ini hadis pemecatan terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat pemecatan itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau surat PHK, itu bahasa halus ya daripada pemecatan. Sekarang banyak PHK, pemutusan hubungan kerja. Ya, perusahaannya pelit, bangkrut, maka karyawannya sebahagian dirumahkan, di PHK. Ya. Nah, berangkat dari contoh, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengumumkan PHK, pemutusan hubungan keumatan. Kita tidak lagi menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dipecat oleh Nabi. Siapa itu yang dipecat oleh Nabi? Satu, man tatayyara au tutuyyiralah. Siapa yang bertatayyur atau menggunakan jasa tukang tatayyur. Apa pula itu tatayyur? Tatayyur itu sejarahnya dari orang Arab yang percaya kepada burung. Ya, dia pelihara burung di sangkar. Lalu dia punya rencana. Dia ragu rencana ini baik atau buruk. Lalu dia bertanya kepada burung. Burung yang lagi anteng-anteng itu dikagetin, digabrak meja itu. Itu kaget burung. Burung itu terbang. Nah, terbangnya ke mana? Ketika terbang ke kanan, wah ini baik ini. Lanjut. Ketika burungnya terbang ke kiri, ini sial ini, jangan. Itu awal daripada tatayyur, ya. Nah, atau bahasa lain tahayyul. Nah, sekarang berkembang, ya. Intinya percaya kepada keberuntungan dan kesialan bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tatayyur, tahayyul. Ya. Sekarang kita masih di Muharram atau udah di Safar? Dari Safar ya? Ya. Kemarin di Muharram. Ada dua keyakinan yang kontradiksi. Sebagian mengatakan bulan Muharram bulan keberuntungan. Maka buka usaha bagus di bulan Muharram, nikah bagus di bulan Muharram, pindah rumah bagus di bulan Muharram supaya beruntung. Pendapat yang lain, Muharram adalah bulan sial, seperti sialnya Al-Husain di padang Karbala. Maka buka usaha jangan di bulan Muharram. Menikah jangan di bulan Muharram, pindah rumah jangan di bulan Muharram, nanti sial seperti sialnya Al-Husain. Ya. Dua keyakinan ini adalah keyakinan yang batil. Ini namanya tatayyur. Yang benar, keberuntungan dan kesialan itu bukan terletak di bulan Muharram. Itu datang dari Allah oleh karena tingkah laku kita juga. Itu sumbernya keberuntungan dan kesialan itu. Apalagi percaya kepada angka keberuntungan dan angka kesialan. Angka 4 itu angka sial. Ya. Angka 9 itu angka keberuntungan. Pergilah ke Tamrin City, pergilah ke Blok B, Tanah Abang, perhatikan lantainya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau kita bertanya kepada anak kita di PAUD, di TK, setelah 3 apa dek? Dia akan menjawab 4. Tapi itu tidak berlaku di Tamrin City. Tidak berlaku di Blok B. Setelah lantai 3, lantai 3A. Lantai 4, lantai 4 nggak ada. Karena angka 4 angka sial. Tidak terkecuali juga hotel syariah. Ya, saya kalau ke Solo nginapnya di hotel syariah. Walaupun hotel syariah namanya, di situ ternyata juga tidak ada lantai 4, lantai 3, lantai 3A, lantai 5. Kenapa nggak ada lantai 4?
angka 4 adalah angka sial. Ini tatoyur, tahayul, ini 7 hal yang membinasakan juga. Ya. Nah, angka 13 juga dikatakan angka sial. Ya. Sehingga kamar hotel orang tidak mau nginap di kamar hotel nomor 13. Kursi pesawat tidak mau duduk di nomor 13 karena takut sial. Ini adalah tatoyur. Sudah masuk waktu ya? Ya. Kita istirahat sejenak, silakan muazin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an Kita lanjutkan sedikit lagi. Saya akan bongkar kebohongan tatoyur ini. Ya. Katanya angka 4 angka sial. Angka 13 angka sial. Angka 9 angka keberuntungan. Benarkah itu? Bohong. Nah, kita mulai dari angka 13. Tanyakan kepada putra Bukit Tinggi. Ya, Bapak Bukit Tinggi, nih beliau, orang Bukit Tinggi, tanya. Di kota Bukit Tinggi itu ada namanya Tigo Baleh. Ya? Ada namanya Tigo Baleh, orang Tigo Baleh. Artinya orang 13. Nama apa, nama desa, apa nama itu? Nama kampung. Nama negari Tigo Baleh. Ya, nama negeri 13. Ternyata banyak orang Tigo Baleh itu sukses. Kalau memang angka 13 itu angka sial, harusnya orang 13 itu nggak ada yang beruntung, sial semua. Ternyata banyak yang sukses. Ini menunjukkan kebohongan. Dari Bukit Tinggi arah ke Payakumbuh, nah, di situ ada kecamatan Ampat Angkat Candung, ya, kecamatan sampai Angke, ya. Kalau konveksi sampai angke. Banyak dan tangga pada nalake. Nah, itu istilah orang Tanah Abang. Ya. Nah, 4 angkat. Kalau memang angka 4 angka sial, kenapa banyak orang sampai angke yang sukses? Banyak orang sampai angke yang maju. Ya, lihat saja tuh di Tanah Abang banyak orang sampai angke. Ya, orang 4 angkat. Pengusaha, ya, pakaian, ya. Nah, ini bukti, ya, kebohongan tatoyur. Angka 13 sudah, angka 4 sudah, angka apa lagi? Angka 9. Angka 9 adalah angka keberuntungan. Sekarang kita di bulan Agustus. Bulan depan bulan apa? September. Kalau memang angka 9 angka keberuntungan, ternyata pahlawan revolusi sial di bulan 9, di bulan keberuntungan. Mereka dibantai oleh PKI tanggal 30 September. September bulan berapa? Bulan 9. Masih percayakah kita kepada angka-angka keberuntungan, angka-angka sial? Kesemuanya itu adalah bohong. Ya. Sebenarnya angka-angka itu sama semuanya. Nah, yang sesuai dengan hadis adalah angka ganjil. Nah, itu memang Allah itu suka kepada yang ganjil, itu benar. Allah itu ganjil dan suka kepada yang ganjil. Maka kita berzikir ganjil-ganjil 1 kali, 3 kali, 5 kali. Ya, ini sholat witir juga seperti itu. Nah, kita lanjut. Tatayyara atau tutuyiralah.
Yang kedua, autakahana autukuhinalah, termasuk yang dipecat oleh Nabi dari umatnya adalah dukun dan yang menggunakan jasa dukun. Takahana autukuhinalah. Ya, tadi telah juga kita sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, ausahara ausuhiralah, tukang sihir dan yang menggunakan jasa tukang sihir itu dipecat oleh Nabi dari umatnya. Nah, hati-hati ya, jangan sampai kita dipecat oleh Nabi dari umatnya. Kesemuanya itu adalah bohong. Sihir, tatayur, kesemuanya itu adalah suatu kebohongan. Tidak ada yang benar di dalamnya. Baik, dengan demikian selesai pula nawaqid yang ketujuh. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita berlanjut kepada nawaqid yang ke-8, pembatal dua kalimat syahadat yang ke-8 insyaAllah. Ada pertanyaan silahkan seputar sihir. Ya, silakan Pak. Ya. Betul. Dalam hadis yang sahih ada orang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ini VIP nih, nggak sembarangan. Ya. Orang-orang ini pertama tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua tidak mengobat dirinya dengan perubatan kei, disundut dengan besi panas. Yang ketiga, dia tidak minta diruqyah. Nah, ini pertanyaan beliau. Ya. Yang lebih utama ruqyah mandiri, meruqyah diri sendiri. Kita membacakan Al-Qur'an untuk diri kita. Nah, kita mulailah naik kelas. Ya, saya sampaikan kepada jamaah, mulailah naik kelas. Kalau selama ini kita membacakan Quran untuk orang mati, ya itu sudah tinggalan. Karena Imam Syafi'i mengatakan, bacaan orang hidup tidak sampai kepada orang mati. Nah, untuk kita naik kelas, sering-seringlah bacakan Al-Quran untuk diri sendiri. Ini namanya ruqyah mandiri. Gitu ya. Ya, saya kan tidak bisa baca Quran, Ustaz. Saya mu'alaf, saya baru masuk Islam. Nah, boleh kita minta diruqyah. Hukumnya tidak haram, tapi makruh. Ya, tidak jatuh kepada haram minta diruqyah itu. Cuman makruh karena menghalangi kita daripada masuk kepada golongan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Demikian Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Bagaimana, Pak? Bayan. Bayan itu apa tuh? Al-bayan adalah sihir. Saya belum menangkap ini al-bayan maksudnya. Ya. Iya. Jadi bayan maksudnya perkataan-perkataan begitu. Iya. Oh, orang yang bicara. Nah, ya. Baru saya menangkap. Ya. Orang pintarnya berbicara, ya, pintar bersilat lidah itu memang bisa termasuk bagian daripada sihir, ya. Tapi tidak termasuk membatalkan dua kalimat syahadat, ya. Karena sihir itu termasuk sulap, itu bagian dari sihir sebenarnya, tapi itu tidak termasuk membatalkan dua kalimat syahadat, tidak masuk kesyirikan. Nah, kita kembali kepada pertanyaan, pintarnya orang bicara. Nah, ini banyak dialami oleh pengacara, ya. Pengacara itu maju tak gentar membela yang bayar, bukan membela yang benar, ya. Lalu dia bersilat lidah.
Akhirnya apa yang terjadi? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, apa fenomena yang kita lihat? Para ulama banyak dipenjara, para korupsi banyak melenggang bebas. Ya, para koruptor banyak melenggang bebas. Itu hasil dari perjuangan pengacara. Mohon maaf kalau ada pengacara di sini. Ya, nah, jadi bersilat lidah itu juga bagian daripada sihir, maksudnya bisa menipu orang, gitu. Tapi tidak sampai kepada derajat membatalkan dua kalimat syahadat. Ya, masuk keharaman saja. Baik, sampai di sini. Kalau masih ada nanti pertanyaan, bisa kita lanjutkan.